dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan memandang dan memperhatikan saudara sekalian, menunjukkan kerelaan hatinya, dan memberikan damai sejahtera kepada saudara sekalian. Dengan pengantaran putramu, engkau telah menganugerahi umatmu api kemuliaanmu. Kuduskanlah api baru ini. Dan semoga dengan perayaan Paskah ini, kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi, agar kelak dengan hati murni, kami sampai dalam pesta cahayamu yang kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega. Cahaya Kristus yang telah bangkit mulia, menghalau kegelapan hati dan budi.
kosong. Gelap gulita meliputi samudra daya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, jadilah terang, maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Lalu Allah berfirman, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Lalu Allah berfirman, hendaknya segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, dan segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat semuanya itu baik. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadilah seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allah sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan sembahlah. Berselimutkan terang di barat lantang. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadilah seluruh muka bumi. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk di tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Dia hidup. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Dia hidup.
Hai kamu semua orang yang haus, mari dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang untuk membeli, dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jeripayamu kamu belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Kamu akan menimba dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kamu akan menimba dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka aku akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Haleluya.
Setelah hari Sabat berlalu, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki jenazah Yesus. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, mereka pergi ke kubur. Mereka berkata satu sama lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu dari pintu kubur bagi kita?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang berpakaian putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang telah dikatakannya kepada kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Adalah indah ketika melihat kita berada di dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan, gereja ini tidak kosong dan selalu penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Dan memang benar kita semua bahagia dan penuh dengan kegembiraan karena kita merayakan perayaan Paskah. Kristus telah bangkit. Dengan demikian kita dapat menseringkan tentang kebahagiaan kita di hadapan Allah. Saya ingat guru saya, dia bertanya kepada kami tentang kebahagiaan ketika kami mengikuti kursus bahasa Inggris. Dan dia tanya begini, "Menurut kamu, apa itu kebahagiaan?" Teman saya dari Columbia, dia menjawab begini, "Saya bahagia karena saya akan menikahi pacar saya." Pagi tadi dia memberikan kepada saya sebuah cincin pertunangan dan dia berkata bahwa dia mau menikahi saya. Dan itulah yang membuat saya bahagia. Saya dengar begitu, saya bilang, Columbia sementara perang sana baru punya kayu tua melamar engkau, masuk akal atau tidak? Tapi ya itulah yang dia alami. Ternyata dalam suasana perang, orang juga masih menunjukkan lamaran cinta untuk mau mengatakan, "Saya mau menikahi engkau." Teman saya dari Jepang, dia bilang begini, "Saya akan bahagia jika saya bisa menikah dengan seorang pria dari Amerika. Dan jika kami mempunyai 2 anak, laki-laki dan perempuan." Rupanya cewek Jepang punya kerinduan kalau bisa dia menikahi laki-laki dari Amerika. Tidak jarang juga dulu waktu kita kecil, karena suka nonton film Rambo, kalau bisa mama beli saya senjata seperti Rambo itu, ikat kepala lalu mulai main perang-perangan. Kadang juga kita ambil dari tali nilon dari kursi, kita potong, buat peluru dan tembak orang, tembak teman. Walaupun kena terasa pedis, tapi kita ketawa saja, kita gembira dan senang kalau orang itu dapat tembak dari kita. Apalagi peluru kena dia punya kepala atau badan, kita senang saja.
Banyak dari teman-teman saya berkata bahwa mereka bisa belajar di negara lain karena mereka dapat berjumpa dengan orang dari berbagai budaya, suku bangsa. Ada yang mengatakan Anda bisa mencobai makanan seperti tadi pagi enam panggang sagu, dan Pastor Kostan dia bilang sagu ini enak sekali, kebetulan masih hangat. Jadi Pastor Kostan kok rasa bahagia? Iya, saya bahagia karena saya bisa menikmati sagu di pagi hari. Lalu ditanya kepada saya, lalu Alvin kok diam-diam saja? Kok pura-pura tidak mau jawab? Menurut kau bahagia itu apa? Atau juga pada kesempatan ini saya bisa bertanya kepada Anda semua, apa bahagia menurut kita? Dan saya katakan waktu itu masih frater dari dulu dengan Roh Kudus. Jadi saya bilang saya bergembira dan bahagia kalau saya dapat berdoa kepada Tuhan setiap hari dan terima berkat kalau imam memimpin perayaan Ekaristi. Mereka bilang, kok ini terlalu suci juga, sound holy but not healthy, kedengaran kudus tapi tidak sehat. Masa kok dari pagi sampai malam hanya berdoa saja. Tapi teman-teman saya tidak tahu bahwa saya ini adalah seorang calon imam saat itu. Mereka pikir saya hanya ikut kuliah biasa saja. Saudara-saudari yang terkasih, tentu kita punya pengalaman bahagia masing-masing. Tetapi pada malam hari ini merupakan kebahagiaan dan kegembiraan kita di dalam Kristus, bahwa Kristus selalu beserta kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Rasa takut yang dialami oleh Maria Magdalena dan dua murid lainnya dari Yesus Kristus karena Tuhan Yesus tidak ditemukan dalam goa, di dalam kubur, menunjukkan betapa mereka tidak mengerti baik tentang isi kitab suci, bahwa Kristus Tuhan harus bangkit dari antara orang mati. Mereka pada dasarnya bingung dan sedih, lalu bertanya, di manakah tubuh Kristus? Apakah telah diambil atau dicuri orang? Dan mereka ini berpikir bahwa Tuhan Yesus hilang, pasti ada yang mencuri. Saudara-saudari yang terkasih, kebahagiaan dan kegembiraan bukan hanya soal berada bersama Yesus, tetapi percaya kepada Yesus sebagaimana ditunjukkan oleh murid yang dikasihinya, yang percaya bahwa di dalam Tuhan orang mengalami keselamatan dan hidup. Kepercayaan inilah yang memampukan kita untuk tidak takut dan panik, terutama jika ada banyak tantangan-tantangan, pencobaan, kegagalan di dalam hidup kita. Percaya kepada Kristus, apa saja situasi hidup kita, tentu membuat kita terus mengalami bahwa Kristus ada bersama dengan kita. Dia adalah penyelamat kita. Dan inilah kegembiraan dan kebahagiaan kita, bahwa kita tidak pernah kehilangan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak waktu ketika kita merasa bahwa kita dapat kehilangan sesuatu atau seseorang. Bisa saja kita kehilangan uang, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak-anak, termasuk kehilangan pastor paroki juga. Dan kita diingatkan bahwa kita tidak pernah kehilangan akan Kristus.
Karena Kristus selalu menemani kita sepanjang hidup kita. Secara istimewa dalam perayaan Ekaristi ini, Yesus selalu hadir dan memberikan berkat-Nya kepada kita. Kita selalu menemukan Yesus dalam perayaan Ekaristi, dan ketika kita saling mencintai satu sama lain sebagai murid-murid Kristus, kita adalah milik Yesus. Dan hanya satu alasan mengapa Tuhan menyelamatkan kita, karena Tuhan Allah adalah kasih. Karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah untuk semua hidup kita, tidak hanya pada hari-hari tertentu saja, tetapi setiap hari dalam hidup kita. Dan saya yakin kita semua pasti bergembira dan bersyukur menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Yesus ketika kita datang dan mengikuti Dia, menjadi satu dengannya setiap hari. Pertanyaannya, bagaimana supaya Kristus tetap tinggal dan bercahaya dalam hidup kita? Pada suatu ketika ada seorang raja, dia adakan sayembara, tetapi kali ini dia berikan khusus kepada ketiga anaknya. Kamu saya akan berikan kerajaanku kalau kamu masing-masing bisa memenuhi masing-masing 3 ruangan yang ada di hadapannya. Maka masing-masing diberikan sejumlah uang yang banyak, sejumlah emas yang banyak, dan diberikan kepercayaan untuk mengisi ruangan-ruangan kosong. Anak yang pertama dia bilang gampang saja. Dia pergi beli batu, sebanyak mungkin batu, dan dia masukkan batu itu ke dalam ruangan tersebut. Anak yang kedua, dia pergi beli pasir dan kayu. Dia mau mengisi ruangan itu. Anak yang ketiga masih tetap tenang, berusaha tenang dan memikirkan mana yang terbaik yang harus dia buat. Anak yang pertama panggil bapaknya dan katakan, "Bapak, mari masuk dan lihat dalam ruangan. Satu ruangan ini penuh sudah kuisi dengan batu-batu." Ayahnya masuk dan melihat, ternyata walaupun batu-batu itu memenuhi sebuah ruangan tersebut, tetapi ada saja celah, karena batu kalau ditumpuk tetap ada rongga-rongganya. Jadi anak yang pertama, engkau belum pantas menerima kerajaanku. Anak yang kedua dia panggil ayahnya, dan dengan bangga dia menunjukkan bahwa dia telah menutup ruangan itu dengan pasir dan ranting-ranting kayu. Terkesan awalnya ruangan itu tertutup, tetapi sang ayah tidak bodoh. Dia kemudian bilang kepada para pengawalnya, "Buat tangga dan saya mau naik melihat dari atas loteng, dari atas hubungan." Dan ketika dibuka tingkap kehubungan seng di atas bangunan itu, ternyata pasir belum sampai ke atas. Di bawah penuh, tapi di atas masih kosong, ada rongganya. Anak yang ketiga, dia beli lilin 1 pak. Lilin itu sejumlah 12 batang, dan dia membeli sebuah korek api. Dia pasang lilin-lilin itu di beberapa titik dalam ruangan itu, dan dia menyalakan lilin-lilin tersebut. Dan apa yang terjadi? Cahaya lilin itu memenuhi seluruh ruangan tanpa terkecuali.
Dan dia menunjukkan kepada ayahnya bahwa semua cahaya lilin dari lilin-lilin tersebut ternyata memenuhi seluruh ruangan tersebut. Ayat itu mengatakan, anakku yang terkasih, engkau pantas dan layak menerima kerajaanku. Saudara-saudariku yang terkasih, isilah diri kita dengan cahaya Kristus. Isilah diri kita dengan kebaikan-kebaikan dan bukan kejahatan, kecemburuan, kebodohan, rasa sombong, ketidakjujuran, tidak rendah hati. Mari kita mengisi diri kita dengan cahaya Kristus yang menuntun kita dari terang kepada kebenaran, kepada kehidupan. Hanya di dalam dan bersama Kristus, ketika kita terima Dia masuk ke dalam diri kita, seperti Paulus, dia akan, dan kita bersama-sama dengan Paulus akan mengatakan, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam diriku. Semoga perayaan Paskah ini membawa kita kepada sukacita, kegembiraan, kebahagiaan, karena benar Kristus telah hidup dan tinggal di dalam diri kita, dan karena kita juga telah menjadi putra-putri cahaya, dan perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan yang memancarkan cahaya Kristus sendiri. Semoga demikian. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Semoga apa yang berlangsung dalam istri kerapuhan kami sungguh-sungguh terwujud oleh karena daya kuasa-Mu dengan pengajaran Kristus Tuhan kami. Allah yang Maha Mulia, Engkau menciptakan karya-karya agung melalui tanda-tanda sakramen. Dengan berbagai cara Engkau mempergunakan air untuk menyatakan rahmat pembaptisan. Ya Allah, pada awal mula dunia Roh mulai melayang di atas permukaan air. Sejak itu air mengandung kekuatan untuk menyucikan Allah. Allah dalam peristiwa air bah, Engkau menyatakan kelahiran baru. Sebab kekuatan air itu memusnahkan kejahatan dan melahirkan kebaikan. Ya Allah, lewat jalan yang kering, putra-putra Abraham Kau seberangkan melintasi Laut Merah. Dengan demikian kaum yang telah bebas dari perbudakan Firaun melambangkan umat yang dibaptis. Ya Allah, di sungai Yordan putramu dibaptis oleh Yohanes dan diurapi dengan Roh Kudus. Ketika bergantung di salib, ia mengalirkan air dan darah dari lambungnya. Sesudah bangkit, ia mengutus para muridnya
Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami mohon ya Tuhan, pandanglah gereja dan sudilah membuka baginya sumber air baptis. Semoga berkat Roh Kudus air ini dipenuhi rahmat Putra Tunggal. Semoga manusia yang diciptakan menurut citramu dan dengan sakramen baptis disucikan dari kecemaran masa lalu, dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, menjadi manusia baru. Kami mohon ya Tuhan, semoga dengan pengantaran Putramu, kuasa Roh Kudus turun ke dalam bejana ini. Semoga semua orang yang melalui pembaptisan dikuburkan bersama Kristus, diperkenankan pula bangkit bersama Dia dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pujilah Tuhan, hai sumber-sumber air, megahkan dan luhurkan Dia selama-lamanya. Terkasih, apakah saudara menolak setan? Ya, saya menolak. Dan semua perbuatannya? Ya, saya menolak. Dan semua tipu muslihatnya? Ya, saya menolak. Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Yesus Kristus Putra Tunggal Tuhan kita yang dilahirkan oleh Peran Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal? Ya, saya percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat terkasih, kita akan membaptis anak-anak ini. Al-Quran manusia Fadil, aku membaptiskan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Elora Anabelin, Monika Fernando, aku membaptiskan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Petrus Firda Konowo, aku membaptiskan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Melissa Maria Tanggi Pain, aku membaptiskan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Membaptiskan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Davelina Yosita Beyok, aku membaptiskan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Membaptiskan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mei Nafar Roslina Adam, aku membaptiskan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lovelan Virginia Tanubun, aku membaptiskan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Francisus Anis Tanubun, aku membaptiskan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Kasih mereka terutama yang mereka yang telah dibakti. Dan silakan kembali ke tempat. Makin dimampukan untuk menghayati hidup sejati sesuai dengan janji baptis kami. Kami mohon. Mereka ikut membarui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawab mereka menjadi pengikut putramu. Selamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada malam ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya berseru.
kuasa, Bapa